Hari ini langsung saja ya, saya akan kembali sharing kepada saudara. Kembali kita masih bicara, ini bagian yang kedua, seri yang kedua tentang 3 prinsip membangun hidup kuat di dalam Tuhan. Langsung kita baca ayatnya saudara ya. Efesus pasal yang ke-6 di ayatnya yang ke-10. Mari jemaat Tuhan, saudara dikasih Tuhan, sama-sama keras, semangat dengan roh yang bergelora. Kita baca firman Allah ini. Efesus 6 ayat 10, 1, 2, dan 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ini ayat kemarin yang kita juga baca. Jadi pijakan renungan kita tentang 3 prinsip bagaimana kita membangun hidup kuat di dalam Tuhan. Yang pertama kemarin saya katakan, kalau nggak salah saya jelaskan kata akhirnya. Akhirnya itu artinya adalah ini adalah pilihan satu-satunya gitu. Nggak ada pilihan yang lain. Satu-satunya pilihan adalah saya harus hidup kuat dalam Tuhan dan tinggal dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenapa kita harus tinggal kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan? Karena semua manusia yang hidup di dunia ini termasuk saya dan Anda semua, nggak ada orang yang kuat. Semua lemah, semuanya rapuh. Tendensi kita ketika kita dihantam oleh persoalan, ketika kita menghadapi kesulitan, apalagi masalah, kesulitan itu berkepanjangan, gak selesai-selesai. Datang masalah satu belum kelar, dihantam masalah berikutnya. Tendensi kita makin lemah. Kemarin kita udah belajar itu. Makin hari makin lemah. Dan sedikit orang mulai mundur dari Tuhan. Orang salah paham dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Dan sedikit frustasi sampai kepahitan, murtad tinggalkan Tuhan. Karena dia gagal paham dengan Tuhan. Dia tidak mau tinggal kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa Tuhan. Makanya dihantam badai persoalan, lemah kita. Karena memang gak ada yang kuat kita. Yang pertama, kemarin kita belajar prinsip yang pertama yang saya bagikan adalah kita itu mesti pegang firman Tuhan. Dan saya pikir saya nggak usah jelaskan lagi kepanjangan waktunya. Langsung saya ajak masuk yang kedua. Yang pertama, pegang firman Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah boleh datang, tetap pegang firman Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Jangan seperti Israel, mati di padang gurun mayoritas, gagal masuk tanah Kanaan, nggak pegang firman. Gak percaya sama firman, selalu ngomongnya kita balik ke Mesir dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat yang kedua, kita mesti pegang perisai iman. Nah ini dia saudara ya, perisai iman yang melindungi kita supaya tidak membuat kita lemah yang namanya persoalan atau panah api dari si jahat. Mari kita baca ayatnya, Efesus 6 ayat 16 saudara ya. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, sama-sama kita baca Efesus 6 ayat 16, 2 dan 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Untuk memahami mungkin saya baca pelan sambil saya terangkan pendek-pendek. Perhatikan kalimat firman Allah. Tolong lihat di screen saudara, ini bunyi kalimat firman penting dipahami sebelum saya menerangkan perisai iman. Karena fokusnya kita bicara pegang perisai iman. Anda mesti pahami ini dulu. Dikatakan begini, dalam segala keadaan. Jadi dalam segala situasi, dalam segala hal apapun yang kita hadapi, berarti dalam segala keadaan situasi termasuk persoalan yang kita hadapi. Termasuk penderitaan, termasuk kesulitan, termasuk rintangan-rintangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Ini mencakup terhisap kata dalam segala keadaan. Apapun keadaan kita hadapi, Alkitab mengajar kita begini lewat Rasul Paulus. Pergunakan apa? Perisai iman. Kenapa kita harus memegang perisai iman? Dalam segala keadaan, dalam segala situasi kesulitan, tantangan, persoalan kita hadapi, Alkitab mengatakan pergunakanlah perisai iman. Kenapa kita mesti tetap pegang terus dalam perjalanan kita perisai iman? Sebab kata Alkitab, dengan perisai itu yang kita pegang, kamu, nah ini penting, akan dapat, dikatakan apa? Memadamkan
semua. Bilang sama-sama saya kata semua. Sekali lagi bilang kata semua. Supaya kenapa kita pegang perisai iman? Supaya kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Berarti panahnya bukan satu si jahat ini. Jadi gini, dalam ayat ini Paulus kasih jelas sama kita, si jahat itu melepaskan bukan satu panah, tapi banyak panah. Banyak panah api yang dilepaskan. Bukan satu panah api, lagi ngincer kita, ada kesempatan, lalu dari jauh iblis panahkan satu panah api. Nggak begitu kata Alkitab. Supaya pakai perisai iman, pegang perisai iman, supaya kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi panah apinya banyak. Coba Anda lihat gambar itu. Panah apinya banyak. Maksudnya begini loh. Iblis itu bukan ngincer tas lalu selesai. Enggak. Dari kalimat Efesus pasal 6 ayat 10. Panah api itu semua panah api sejatuh. Artinya panah apinya banyak. Terus dia lepaskan. Terus dia lepaskan panah api. Begitu kita perisai imannya kita lepas dari tangan kita. Perisai iman kita gak pegang terus menerus. Itu dari panah api yang begitu banyak. Yang terus melesat, yang terus dilepaskan. Itu akan kena. Tahukah saudara, ketika salah satu atau dua atau tiga panah api dari si jahat kena sama kita, kena sama kita. Di situ dia mulai menguasai kehidupan kita. Di situ dia mulai ambil alih kehidupan kita. Di situ dia mulai bikin kacau, bikin berantakan hidup Kristen kita. Iman kita mulai patah, kekristenan kita mulai frustasi. Maafkan saya, terus terang berkata, tidak sedikit orang mulai bunuh diri. Bunuh diri secara nyata, secara jasmani. Kenapa? Frustasi. Kenapa frustasi? Kena panah api dari si jahat. Sebab itu Alkitab waspada, itu warning, ingat-ingatan buat kita. Selalu dalam segala hal kehidupan kita, pergunakanlah pegang perisai iman. Untuk apa? Memadamkan panah api si jahat. Nah, saya memang fokusnya harusnya saya karena bicara pegang perisai iman. Biasanya saya tembaknya pasti ya perisai iman. Tetapi mengingat, saya pikir ada banyak pertanyaan seringkali jemaat tidak ngerti ya. Apa sih pendeta panah api si jahat? Itu membuat saya tergerak. Sedikit saja saya sentil tunjukkan pengetahuan sedikit tentang panah api si jahat. Singkapkan sedikit. Karena banyak orang menduga-duga apa sih pendeta panah api si jahat. Harusnya saya nggak masuk ke sini. Mestinya saya fokus kepada pengajaran perisai iman. Perisai iman kita mesti pegang. Tetapi mengingat saya ulang, ini jarang diajarkan persoalannya. Saya tahu, saya gembala di gereja. Saya pun ikut pengajaran-pengajaran dari hamba Tuhan yang lain. Saya jarang mendengar pengajaran tentang yang namanya panah api si jahat. Nah, saya mau tunjukkan sedikit satu ayat saja, beberapa ayat tentang apa yang dimaksud, Anda lihat gambar, dengan panah api si jahat. Sedikit ya saya tunjukkan supaya jadi satu ingatan buat saudara. Apa sih panah api si jahat supaya Anda waspada. Jangan kena panah api itu. Nanti kita menjadi jatuh iman kita. Dikuasai sama si iblis. Mazmur 64. Coba saya baca saja ya dengan cepat ya. Ayat 3 sampai 5. Keterangannya begini. Mazmur pasal 64 ayat 3 ini mazmurnya Daud. Kalau saya boleh katakan sederhana, ini seruan Daud kepada Tuhan, doanya Daud kepada Tuhan, minta perlindungan. Ada musuh-musuh yang menyerang dia, yang tentunya begini dalam tanda kutip, dipakai sama setan, dipakai sama si jahat untuk hancurkan Daud, diserang Daud. Dan dia berseru kepada Tuhan. Nanti baca di rumah ya, mulai ayat 1 itu mazmurnya Daud, itu jelas. Ya, saya baca ayat ketiga, Mazmur 64 ayat 3. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat. Daud ngomong berseru sama Tuhan dalam doa terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Jelas ya, yang menajamkan. Bagaimana cara musuh menghancurkan Daud? Yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Lidahnya perkataannya tajam kayak pedang. Ya, yang membidikkan, kata yang pahit, kata yang tajam tapi pahit kata-katanya, racun yang pahit, ipuh yang racun yang pahit, ya, seperti panah. Nah, ada kata panah, kata-kata yang dilepaskan, kata-kata yang tajam. Jangan terbiasa
mengucapkan dalam rumah tangga istri suami kata-kata yang tajam pada pasanganmu. Jangan juga biasakan kata-kata yang tajam yang pahit kepada anak-anak kita. Nanti mereka juga niru kita juga. Biasa orang tua pahit ya sama pahit, tajam ya tajam gitu. Sedikit seperti itu saudara ya. Karena Daud berkata musuh-musuhnya itu melepaskan, membidikan, melepaskan kata yang pahit. Dikatakan seperti panah. Meluncur kata-kata dilepaskan kayak panah. Apalagi untuk menembak. Yang ditembak itu kita orang yang ini loh. Yang tulus hati. Orang yang cinta Tuhan. Dari tempat tersembunyi. Panah itu senjata jarak jauh. Dibidikannya, dilepaskannya dari tempat tersembunyi. Pedang itu jarak dekat. Tombak jarak jauh. Panah lebih jauh. Senjata sembunyi dari jauh. Tas tahu-tahu dari atas orang kena. Tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia di tempat tersembunyi. Dengan tidak takut-takut. Jadi saya ingin terangkan sedikit sama saudara bahwa panah api ini senjata jarak jauh daripada iblis. Tapi dia banyak panah api terus dilepaskan. Nembak saudara dari sembunyi. Nah kalau kita nggak sadar, nggak pegang perisai iman, itu bisa kena. Dan ternyata puji Tuhan lewat Mazmur Daud kita sedikit paham. Apa sih panah api si jahat? Salah satu panah api si jahat itu kata-kata iblis lewat manusia. Iblis itu kan roh. Iblis hancurkan kita selalu lewat apa? Lewat manusia zaman sekarang. Dulu lewat ular. Karena ular binatang yang paling cerdik. Saya pernah terangkan sama saudara. Iblis itu kalau pakai alatnya selalu yang the best, yang terbaik, yang teristimewa. Di masa itu ular yang terbaik. Setelah muncul manusia, setelah itu gak pernah pakai ular lagi, selalu pakai manusia, mulutnya manusia, kelakuan manusia. Ingat baik-baik saudara ya, ingat baik-baik pada sesi ini, detik ini, menit ini. Iblis itu roh gak kelihatan, sama dengan Tuhan. Tuhan pun roh adanya, makanya dia kerjanya lewat siapa? Lewat kita. Supaya jiwa diselamatkan lewat kita, orang disembuhkan lewat kita. Berita Injil sampai ke ujung bumi lewat kita. Karena dia roh, dia pakai tubuh kita. Karena kita roh, jiwa dan tubuh. Iblis sama pakai kita lewat mulut manusia. Lewat kelakuan manusia. Itu panah api si jahat. Hati-hati dengan kata-kata bikin lemah kita. Kadang kita udah semangat nih pelayanan. Nanti ada kata-kata yang bikin lemah kita. Percuma gak usah pelayanan. Itu orang gini-gini langsung lemah kita. Lagi on fire, roh bergelora. Lagi dipakai Tuhan. Hati-hati, Daud ketika Tuhan promosikan mau kalahkan Goliat, Anda tahu muncul siapa? Muncul Eliab. Aku tahu keberanianmu, tapi aku tuh tahu juga kejahatan hatimu. Daud gak jahat kok. Kata-kata yang tajam, pahit, racun, bikin orang lemah. Untung Daud gak lemah. Untung Daud tidak terdistrap, teralihkan dengan kata-kata tajam. Untung Daud tidak berperang dengan orang yang salah. Yang dia mesti perangi adalah Goliat, bukan Eliab kakaknya. Untung dia tidak terdistrap, teralihkan. Jangan teralihkan saudara ya. Hati-hati dengan panah api si jahat. Begitu dia masuk, ya dia hancurkan kita. Makanya terus pakai perisai iman. Saya coba ingin tunjukkan tentang contoh saudara ya. Tentang jangan sampai terdistrap ya. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 17. Ini kisah tentang Daud. Hati-hati dengan kata-kata. Karena setan bekerja lewat kata-kata yang pahit. Bikin kita lemah. Dan ini contohnya banyak. Saya bawa saudara pada contoh ya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 45. Saya baca saja ya. Ketika orang Filistin itu maksudnya Goliat menunjukkan pandangnya ke arah Daud. Serta melihat dia. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu Goliat berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para ilahnya, perhatikan, orang Filistin itu mengutuki Daud. Dia kutuki Daud dengan kata-kata kutukan. Saya mau terangkan sedikit. Orang Israel, Saul dan termasuk Eliab kakaknya Daud, semua panglima orang hebatnya Daud, semua sembunyi. Takut, gak berani perang sama Goliat. Kalah sebelum berperang, gak berani melangkah hadapi Goliat. Kenapa? Udah takut sama suaranya Goliat. Suara itu hati-hati loh, omongan orang. Saul itu memang orang yang mati iman, mati rohani. Ya,
Orang yang hancur hidupnya, hancur masa depan, hancur anugerah Tuhan, hancur panggilan Tuhan. Semua yang dari Tuhan hancur, rencana destininya Tuhan dalam hidupnya. Selalu Anda tahu kenapa? Karena omongan orang, dia jadi benci. Itu panah api loh. Itu kena panah api. Anda tahu panah api yang bagaimana setan pakai? Wanita-wanita di Israel, di Yerusalem berkata, Saul membunuh beribu-ribu orang. Lalu berkata apa? Tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa orang, berpuluh-puluh ribu. Itu omongan membuat sakit hati, kena panah api. Sejak itu dia dengki, iri, pengen bunuh Daud. Berkali-kali tombak diarahkan kepada Daud. Saul itu contoh buat kita. Orang yang hancur destininya, api Tuhan, panggilan Tuhan, rencana Tuhan, hancur, gagal, binasa. Kenapa? Karena omongan, karena perkataan orang. Ini warning loh. Ada banyak kita pelayan Tuhan, mati kutu juga karena ini. Gak maju, mundur, gara-gara omongan orang. Semangat, lagi on fire, semangat aku mau maju. Kena omongan orang, langsung loyo kita. Langsung bes gitu setelah ya. Kayak kerupuk kena air, kena balon, kayak balon ditusuk sama duri. Jus, langsung rejus habis udaranya. Jujur, kadang-kadang kata-kata orang bikin kita lemah. Tapi ada satu kata yang dikatakan bisa bikin kita semangat. Oh, saya bersyukur kalau saya punya jemaat, saya punya pelayan Tuhan, pengurus gereja suka dorong kasih semangat saya. Yang lemah jadi semangat lagi. Meskipun satu kata, wah itu bikin api loh. Semangat saudara ya. Jadilah orang yang membangkitkan semangat buat orang lain. Saul itu gagal karena omongan. Termasuk Israel ternyata gara-gara omongannya Goliat. Mereka takut. Daud pun coba diulang. Itu memang itu strateginya setan, modus operandinya begitu. Daud pun sebelum berhadapan dengan Goliat dikutuki dengan kata-kata seperti ini. Saya lanjut saja ya supaya selesai. Pula orang Filistin itu Goliat berkata kepada Daud, hadapilah aku. Maka, lihat ya mengerikan kata-katanya ya, sadis ya. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ngeri kata-kata. Memang aku cincang kamu, kira-kira begitu. Daging mau kasih makan burung dan binatang liar di padang. Apalagi. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin. Nah ini Daud keren. Harusnya kita gak usah takut dengan kata-kata panah api si jahat yang dilepaskan tembak terus sama kita. Daud melawan dengan perisai iman, pakai iman, bukan pandang kata-kata, bukan pandang masalahnya. Itulah Goliat. Tapi lihat ayat ini. Tetapi sama-sama kita baca ayat ini kalau Anda kelihatan ayat 45, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangi itu. Keren. Daud menghadapi dengan apa? Dengan nama Tuhan. Daud menghadapi dengan apa? Dengan kuasa Tuhan. Ini bicara perisai iman. Perisainya adalah Tuhan. Nanti saya terangkan tentang perisai iman. Masih bicara panah api. Hati-hati dengan ini. Tapi Daud gak kena itu panah api. Dia hadapi dengan Tuhan. Dengan iman kepada Tuhan. Dengan nama Tuhan. Itu bicara iman kan. Aku hadapi kau dengan kuasa Tuhan. Engkau dengan semua kekuatan, kehebatan, keperkasaan, pedang, tombak, lembingmu. Aku hadapi engkau dengan iman, dengan kuasa Tuhan. Saya kasih contoh lagi. Hati-hati dengan perkataan. Iblis sampai hari ini pakai mulut manusia. Perkataan manusia bikin hancur takut kita. Lihat ayat ini, bilangan 13, 31, 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, mau masuk Kanaan ini, pengintai yang berkata, bersama-sama dia berkata, 10 pengintai berkata begini, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Ini racun kata-kata. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Orang Kanaan lebih kuat dari kita. Kita gak bisa maju, gak bisa menang, kata 10 pengintai. Itu ngomong di hadapan semua orang Israel. Kata-kata itu panah api masuk di hati Israel. Lihat ya, juga mereka 10 pengintai menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, kata-kata busuk panah api ini. Tentang negeri yang diintai, mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Waduh, kanibal. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ini racun kan, kata-kata panah api bikin takut kan. Dan memang betul-betul takut loh semua mayoritas Israel.
kecuali generasi Yosua yang ikut Yosua di padang gurun. Mereka berkata begini, mereka semuanya pemakan orang, tinggi perawakannya raksasa semua. Saya pernah sampaikan sama saudara, ya memang penduduk Kanaan itu ada yang raksasa tinggi, keturunan raksasa. Saudaranya Goliat, Raja Og Basan itu kan juga dari sana, tinggi hampir 9 meter dia. Tetapi saudara, tentu nggak semua penduduknya tinggi kan. Saya suka bilang sama dengan legenda basket dari Cina, dari Tiongkok, Yao Ming. Dia hampir 2,5 meter tingginya, 2,2930 lah meter saudara tingginya. Tapi nggak semua orang tingginya kayak Yao Ming kan. Nggak semua orang Tiongkok, ada juga yang pendek. Ini kan racun perkataan seperti ini, nggak bener, hoax saudara ya. Tapi takut loh Israel, lihat ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Selalu ngomong raksasa ya. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Kami kayak belalang. Nanti Anda baca berikutnya. Kita ditelan dimakan sama mereka. Tapi lihat ya. Nanti saya boleh gak disediakan multimedia pasal 14-nya. Saya coba cari ayatnya. 2 pengintai itu luar biasa loh saudara ya. Bilangan pasal 14-nya ayat yang ke-7 mulai. Boleh disediakan multimedia. Bilangan 14 ayat 7 mulai. Coba saya baca sedikit sama saudara ya. Beda dengan orang yang pegang perisai iman. Yang dilihat sama kok. Saya baca ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, 2 pengintai. Negeri yang kami lalui itu diintai adalah negeri yang luar biasa baiknya. Wah mantap. Enak dengernya, semangat ya, adem, tenang rasanya, hati istirahat rasanya, mantap betul perkataan 2 pengintai. Beda jauh paradoks dengan 10 pengintai. Lihat ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, mesti kayak gini kita saudara ya. Maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Yakin banget. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lihat ayat 9, dikatakan apa ayat 9. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan melawan. Dan janganlah takut saya ulang kepada bangsa negeri itu. Yang dikatakan sama 10 pengintai. Karena mereka mulai takut kena racun panah api. Sebab mereka lihat akan kita telan habis. Wow. Sementara 10 pengintai berkata apa? Kita kayak belalang di depan mereka. Kita kayak roti dimakan, ditelan sama mereka. 2 pengintai enggak berkata begitu. Dia berkata sebab mereka yang akan kita telan habis. Waduh luar biasa kata-kata ini. Yang melindungi mereka dengan yakin sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini yang saya katakan. Harusnya kita kayak Kaleb, kayak Yosua. Ada panah api si jahat gak bisa kena kita. Kenapa? Tetap pegang iman. Tetap menggunakan perisai iman dalam segala keadaan kita hadapi. Gak ikut-ikutan takut. Ya. Mari saya tunjukkan dengan cepat perisai. Anda lihat gambar perisai. Pergunakanlah dalam segala keadaan perisai iman. Untuk apa? Memadamkan panas, semua panah api si jahat. Mesti pegang perisai. Nah, perisai dalam bahasa Yunani dari kata tureos. Dalam bahasa Latin, bahasanya orang Romawi yang menjajah Israel di masa itu pakai kata skutum. Sesuai dengan Filipi pasal 6 ayat 16 tadi ya. Itu kan masa Israel zaman Paulus masih dijajah oleh bangsa Romawi. Makanya Paulus memilih kata ini. Menunjuk perisai yang dipakai sama orang Romawi. Orang Romawi mengatakan perisai itu skutum. Nah dalam ayat ini saya tahu perisai itu ada macam-macam. 2 macam lah perisai. Yang satu macam itu perisai kecil. Melindungi kepala, ting, dada. Kecil bulat kayak punya Kapten Amerika. Tapi ini bukan itu. Ini perisai yang namanya skutum bahasa orang Roma, Latin. Perisai pelindung, ikuti pembacaan, berbentuk seperti pintu. Kayak lemari besar, pintu besar. Ukurannya 1,3 meter. Dan lebarnya 75 cm. Terbuat dari 2 lapis kayu yang dilaminasi, dilapis lagi. Makanya begitu panah berapi kena, des nancep. Langsung mati itu panah apinya. Karena ada lapisan laminasinya. Kayu tadi ditutup dengan kain lenan dan kemudian kulit bagian atas dan bawah diikat dengan besi dan diberi hiasan besi di depannya dan seterusnya. Saya masuk gambar ini berikutnya. Nah perisainya yang dikatakan pergunakanlah perisai iman itu skutum. Perisai yang kayak pintu tingginya dan lebarnya. Anda nangkap ya?
Perisai yang gedenya selemari, hampir melindungi tubuh kita. Tinggal bongkok sedikit menggunakannya, terlindungi. Panah nggak bisa kena, atau panah maksudnya nggak kena kita. Kena siapa? Kena perisainya. Memang iblis melepaskan panahnya, jas, tapi nggak kena. Mungkin sekali-sekali goncang kita, tapi nggak kena kita. Panah api langsung mati kena perisai. Anda lihat. Dan kalau Anda perhatikan gambar berikutnya, ini bisa jadi rombongan, bisa kena melindungi semua. Dan polisi Republik Indonesia, Polri kita juga punya perisai seperti itu. Ada lihat, pakai kan perisai skutum. Ya niru juga Romawi saya rasa saudara ya. Perisai yang terbaik dalam peperangan. Memang orang-orang perang mereka Romawi, orang Latin itu saudara ya. Perisainya tinggi. Polisi kita kalau ada huru hara dilempar api atau semacam gas dari botol molotov dilempar, selalu pakai perisai ini. Lemparan batu, senjata tajam gak bisa kena, melindungi seluruh tubuh. Nah saya mau terangkan masuk pada perisai iman. Perisai yang tingginya sebesar pintu 1,3 ya, lalu gedenya seperti lemari itu melindungi seluruh tubuh kita dari kepala sampai kaki kita. Semua terlindungi secara utuh, secara total. Panah gak bisa kena, pedang gak bisa kena, tombak gak bisa, lembing gak bisa kena. Nah, perisai yang model utuh tebal seperti ini, tinggi melindungi tubuh manusia ini, itu bicara iman yang utuh, itu bicara iman yang total, yang tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Orang bimbang, orang ragu itu antara maju sama mundur. Orang bimbang, orang ragu itu antara berani sama takut. Ragu, jot-jotan, saudara, maju mundur, itu orang ragu. Orang ragu itu seperti gelombang laut, nggak dapat apa-apa. Jangan ngimpi engkau menang kalau ragu, bimbang. Makanya bagaimana supaya racun panah api si jahat gak kena sama kita? Pegang iman kayak Daud, pegang iman kayak Kaleb sama Yosua. Oh kita yang telan mereka, kita maju, kita pasti menang menduduki Kanaan. Yang menyertai mereka meninggalkan mereka, yang menyertai kita lebih besar. Saya berharap kita belajar begini, ketika persoalan datang, tantangan datang, fokus kita, orang kalau pegang perisai iman tuh kayak Kaleb sama Yosua, kayak Daud, kata-katanya begini, ketika persoalan datang dalam hidup kita, tantangan dan kesulitan datang dalam hidup kita, fokus kita yang kita lihat bukan pada masalahnya, bukan Goliatnya, bukan panahnya juga, bukan setannya juga, bukan penderitaannya. Fokus kita adalah dengan iman, Yesus pasti tolong. Kita telan mereka, kita pasti menang. Tuhan sertai kita. Kata-katanya yakin. Engkau menghadapi aku dengan pedang, tombak dan lembing, dengan kekuatanmu, hai Goliat. Tetapi aku menghadapi kau dengan nama Tuhan. Aku menghadapi kau dengan kuasa Tuhan. Hari ini, oh Daud yakin, Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Kok bisa ya? Apakah ini bukan kesombongan? Bukan dong. Itu kata-kata iman, sebuah keyakinan karena memang tidak ada ketakutan. Di mana ada iman, di situ tidak ada ketakutan. Orang kalau memang terus menerus pegang perisai iman, takut itu pergi. Ada iman, gak ada takut. Apa sih artinya ketakutan? Saya pernah terangkan sama saudara, definisi saya sendiri, pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, melayani Tuhan, kedalaman belajar firman selama dengan Tuhan. Definisi saya, banyak orang punya definisi ketakutan. Saya juga punya sendiri definisi ketakutan buat saya. Apa itu ketakutan? Ketakutan itu adalah saat kita mempercayai perkataan iblis. Ketika dia lepaskan panah api yang jahat, kita percayai perkataannya. Kita amenkan, kita makan tuh perkataan. Akibatnya apa? Panah itu kena sama kita. Disitulah ketakutan menguasai kita. Iblis ngomong apapun kita makan, oh iya, kita takut. Saat itu kita mulai takut, disitulah iblis mulai menguasai. Dia mulai mengendalikan, dia mulai obrak-abrik hidup kita. Kita mulai gak tenang, kita gak ada damai, kita gak sejahtera. Karena yang dia katakan kita percayai, kita makan tuh perkataan. Kita menjadi takut dengan semua yang dikatakan sama setan itu. Akibatnya apa? Hancur hidup kita. Saya pernah bilang, definisi ketakutan, saat kita makan tuh perkataan, dia masuk sama kita, kita kasih room, kita kasih ruang, kita kasih foothold sama dia, ruang kita berpijak. Oh, dia injak-injak kita di situ. Makanya jangan takut.
Makanya gak ada pilihan yang lain, pilihannya cuma satu buat kita. Saya mau tinggal kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, bagaimana supaya kuat, jangan lemah dan takut. Pegang terus perisai iman. Apapun hadapi dengan iman. Orang yang menghadapi masalahnya dengan iman, yang memandangnya fokusnya dengan iman kepada Tuhan, Yesus pasti tolong aku. Makanya saudara, ketika saudara sudah mengambil keputusan, percaya ada masalah mungkin, atau saudara sedang dalam bisnis usaha, saudara sudah ambil keputusan melangkah nih saudara ya jalan terus. Saya ulang saudara ya, bagaimana sih orang yang beriman hadapi masalah? Ketika dia sudah ambil keputusan, ketika dia melangkah, ya jalan terus. Percaya begini, Tuhan pasti sertai aku. Melangkah terus. Tuhan pasti tolong aku. Tuhan pasti kasih kemenangan kepadaku. Tuhan pasti menuntun, memimpin hidupku, usahaku sampai garis finish, sampai selesai, diberkati luar biasa. Jangan kesulitan, rintangan menghentikan langkah kita. Terus maju, percaya Tuhan menyertai kita. Itu iman. Ada sih kesulitan, tapi memandangnya dengan iman, fokusnya pada Tuhan. Ada Tuhan kok yang bela aku. Perisai iman, panahnya gak bisa kena sama kita. Terus menangkal dengan iman. Dilepaskan masalah ada, tapi ditangkal dengan perisai iman. Sebetulnya saya masih ingin menunjukkan beberapa hal tentang jenis-jenis iman sama saudara. Bicara tentang perisai yang sebesar lemari tadi, kayak pintu, ya skutum tadi. Gunakanlah perisai iman, itu skutum perisai yang total melindungi kita. Itu iman yang total, iman yang tanpa ragu, tanpa bimbang, tidak ada takut, percaya penuh pada Tuhan. Ada banyak jenis iman di Alkitab. Ya, kalau bicara jenis itu beda sama level. Kalau level itu ada terapnya, tingkatnya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu level iman. Saya nggak bicara level, jenis iman di Alkitab saya temukan. Jenis boleh berbeda, tetapi kuasanya, powerfulnya tetap sama. Itu bicara jenis. Ada macam-macam jenis iman. Contoh yang pertama, ada di Alkitab itu yang namanya ya iman pasti jadi, atau percaya pasti jadi. Dalam Matius pasal 8, sebelumnya ayat yang kelima, nanti Anda baca di rumah ya. Seorang perwira Kapernaum itu punya hamba yang di rumah yang dia sangat kasihi, menderita lumpuh dan sangat menderita, begitu intinya. Dia datang sama Tuhan karena cinta kepada hambanya. Minta tolong sama Tuhan. Baca ayat 6, ayat 7, sembuhkan hambaku. Di ayat 7 Yesus berkata, oke, aku akan sembuhkan hambamu, aku akan datang menyembuhkannya. Lihat ayat 7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang ke rumahnya, menyembuhkannya. Lihat ayat yang ke-8. Gambar saya tadi saja, lihat ayat yang ke-8. Ya, dikatakan begini pada ayat 8. Di ayat 8 tadi saya langsung jelaskan saja ya, lihat gambar ini ya. Ketika Yesus berkata, aku akan datang ke rumahmu. Perwira berkata begini, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, sepatah kata. Aku percaya hambaku sembuh. Loh, Yesus mau datang ke rumahnya loh. Tiba-tiba si perwira Kapernaum berkata ini, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Cukup katakan sepatah kata saja, sepatah kata firman. Aku percaya, aku beriman, hambaku pasti sembuh. Nah lihat saudara ya, di ayat 10 ketika Yesus mendengar perkataan perwira tadi, aku percaya sepatah kata hambaku sembuh. Yesus ayat 10 berkata begini, setelah Yesus mendengar hal itu, kata-kata perwira ini, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, ini Yesus yang berkata. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, lihat serius banget nih, iman sebesar ini. Yesus bicara iman yang besar. Iman sebesar ini, iman yang luar biasa ini, tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel. Dengan kata lain, Yesus berkata begini, aku tidak pernah ketemu loh di antara orang Israel iman sebesar ini, seperti dimiliki oleh perwira Kapernaum. Percaya sepatah kata firman. Ini dahsyat loh. Tidak ada orang Israel. Yesus yang berkata itu, Yesus itu saya suka ajarkan sama saudara. Dia ada di segala waktu peristiwa kehidupan kita. Di masa lampau sejarah manusia dia ada. Dari kekal sampai kekal. Di masa peristiwa sekarang, masa depan dia ada. Yang dikatakan semua perkataannya Yesus, semua perkataan dilepaskan Yesus itu bersifat kekal. Jangan lupa itu.
Karena perkataan Yesus, pribadi Yesus ada dia di semua peristiwa sejarah kehidupan manusia. Masa lalu kita, dia tahu, dia ada di peristiwa itu. Peristiwa sekarang dia tahu, jangan dipikir gak tahu. Sampai di depan yang kita gak tahu, dia pun ada di peristiwa di depan kita yang kita misteri gak tahu itu. Kekal, berarti Yesus sedang berkata begini. Yesus sedang berkata begini di Matius pasal 8 ayat yang ke-10. Perkataan Yesus berkata gini, aku tidak pernah ketemu. Ini orang Yahudi, di antara orang Yahudi berarti termasuk Musa, termasuk Abraham, bapak orang percaya, termasuk Elia yang menurunkan api dari langit, termasuk Yosua yang perkataan imannya luar biasa. Berani manusia kayak Yosua berkata ini, hai bulan berhenti di atas Gibeon dan kau matahari di atas lembah Ayalon. Lambat 24 jam sampai Amalek dikalahkan. Kok bisa ya? Itu kan iman yang besar, Pak. Seorang bisa berkata kepada matahari, itu iman yang super duper besar menurut saya. Itu iman raksasa menurut saya. Tapi heran, pribadi yang kekal, yang juru selamat kita berkata begini, aku tidak pernah menjumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Berarti termasuk Yosua loh. Percaya kepada sepatah kata firman. Ini jenis iman yang luar biasa. Aku tidak pernah jumpai iman sebesar ini. Saya berdoa saat firman Tuhan diperkatakan, dilepaskan. Bangkit muncul iman seperti ini. Iman yang bergelora. Jadilah orang yang mudah percaya. Seperti para Majus. Makanya lihat Tuhan. Ada mau lihat Tuhan. Ada mau lihat kuasanya. Ada mau lihat kemuliaannya. Ada mau lihat mujizatnya. Jadilah orang yang mudah percaya. Lihat para Majus, hanya lihat bintang saja, dia percaya raja besar lahir di Yahudi, dia ikuti dari negeri yang jauh, dari negeri Iran. Mudah percaya. Saya berdoa, Anda kayak perwira Kapernaum, hati kita bergelora, iman kita mudah percaya kepada perkataan firman. Sampai Yesus berkata, tidak ada orang Israel imannya sebesar ini. Saya lanjutkan pembacaan di ayat yang ke-13. Sehingga Yesus berkata begini, lalu Yesus berkata kepada perwira itu. Apa kata Yesus kepada perwira ini? Pulanglah, ini yang saya maksudkan. Dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Jadi kepadamu seperti yang kamu percaya. Ini percaya pasti jadi atau iman pasti jadi. Yang kita imani pasti jadi, yang kita percaya pasti jadi. Ini jenis iman yang luar biasa yang pertama. Bahwa iman itu punya kekuatan, perisai iman. Kalau kita punya masalah, yang kita pandang bukan masalahnya. Seperti perwira tadi, masalahnya perwiranya sakit parah. Yang dia pandang bukan sakit parahnya. Kita kan kebalik kan, kalau punya masalah, selalu yang kita pandang masalah kita yang besar loh Pak, masalah saya. Perwira ini yang dilihat apa? Janji Tuhannya, perkataan Yesusnya. Cukup katakan sepatah kata saja firman-Mu, aku percaya hambaku sembuh. Firman-Nya lebih besar, kuasanya lebih besar dari segala penderitaan yang kita hadapi. Itu perisai iman. Ini iman yang utuh, ini iman yang total, tidak ada takut, tidak ada bimbang, tidak ada ragu sama sekali. Aku percaya. Makanya Yesus berkata, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Jadi percaya gini, apa yang kita percaya itu pasti jadi. Jadilah seperti yang kamu percaya. Apa yang kita amani itu pasti jadi. Jadi iman itu punya kekuatan. Tapi jangan lupa, takut juga punya kekuatan. Makanya saya suka ajarkan sama saudara. Kalau gak selesai, aduh waktunya udah lewat saudara ya. Tapi sedikit Anda lihat gambar ini. Takut itu lawannya iman, lawannya percaya. Arahnya berbeda. Iman atau percaya itu punya kuasa yang luar biasa. Takut itu sama. Lihat kata-kata Ayub. Saya lanjutkan besok sedikit, lalu saya lanjutkan dengan tetap berdoa terus, prinsip yang ketiga ya. Lihat ya, Ayub berkata begini, makanya gak boleh ada takut. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Hati-hati dengan energi. Ketakutan itu punya energi. Ayub bersaksi kepada kita, semua yang menimpa yang terjadi pada dia, semua, saya gak terangkan satu-satu. Ada tahu ujian, pencobaan Ayub. Dia berkata begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan selama ini itu ternyata mendatangi aku. Jadi apa yang kita takutkan selama ini dalam hidup kita itu malah datang. Anda malah ngundang.
Makanya jangan punya iman total. Perisai iman itu penting yang melindungi kita gak kenapa-napi. Karena ternyata kecemasan kita, ketakutan kita malah ngundang, malah datang yang kita takutkan. Daripada Anda takut dan cemas, ragu bimbang, pilih aku mau punya iman yang total kepada Tuhan. Pegang perisai iman, itu sumber kekuatan kita. Doa saya, sepatah kata firman, engkau disembuhkan. Sepatah kata firman kau yakini, engkau dipulihkan, diberkati. Sampai garis finish mengalami kemenangan daripada Tuhan.